Di zaman ini kita sama-sama mengetahui dia adalah zaman begitu canggih, di mana teknologi informasi sudah sangat-sangat luar biasa, kualitas maupun kuantitasnya, di mana hampir semua orang memiliki alat komunikasi, bukan sekedar alat komunikasi, tetapi alat komunikasi yang canggih, yang dengannya kita dapat mengakses informasi dengan cepat dan berkualitas dari manapun dan di belahan dunia manapun. Tentu saja alat komunikasi tersebut dan sistem-sistemnya bermanfaat atau memberi manfaat pada kehidupan kita. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dia juga membawa dampak negatif dan bahkan dapat merusak atau menghancurkan kehidupan umat manusia itu sendiri. Karenanya kita harus mempunyai sikap dan cara yang terbaik di dalam menggunakan, di dalam mengantisipasi alat-alat komunikasi yang canggih tersebut. Tentu saja saat ini penggunaan alat komunikasi dan sistem media sosialnya adalah sangat-sangat dirasakan manfaatnya. Banyak hal yang dapat kita ambil dari alat tersebut, ya, dari media sosial tersebut. Misalnya saat ini seseorang bisa menjadikannya sebagai sarana untuk belajar, di mana bila berada dalam satu grup yang dengan orang yang baik-baik, dengan orang yang berilmu, tentu kita akan selalu mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan, dan juga akan menambah motivasi kita untuk semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan, ibadah, termasuk motivasi untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, karenanya berkenaan dengan hal yang positif ini, mudah-mudahan dapat memberikan rangsangan kepada kita semua untuk meningkatkan minat baca. Ya, sebab sangat disayangkan kalau media sosial itu kita lebih banyak hanya melakukannya untuk ngobrol sana sini yang tidak bermanfaat, apalagi menonton hal-hal yang tidak berguna atau sangat bertentangan dengan akhlak yang mulia dan bertentangan dengan syariat Islam. Nah, orang-orang yang malas membaca sesungguhnya dapat tertolong dengan media sosial tersebut, ya. Sebab dia menjadi mudah, juga murah, ya, dan bisa mengatur waktu untuk membacanya. Ya, karena itu tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu, padahal di tangannya ada alat komunikasi canggih, ada jaringan untuk media sosial, lantas mereka mengatakan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk belajar. Namun sebaliknya juga kita ingin ingatkan bahwa alat-alat komunikasi tersebut kalau tidak diatur penggunaannya, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, minimal akan menjadi sesuatu yang melalaikan. Tidak disadari, bahkan termasuk oleh para dai, para aktivis, ya, mereka sudah lebih banyak membaca, melihat, menengok ke alat komunikasi tersebut, ke media sosialnya, dibandingkan daripada membaca Al-Quran, atau dibandingkan memperhatikan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, termasuk dalam kehidupan keluarga. Kadang-kadang telah berkumpul dengan istri dan anak, tetapi yang masih menjadi perhatian adalah alat komunikasinya. Padahal itu adalah saat-saat yang sangat berharga ketika mereka berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Apalagi dengan kesibukan yang luar biasa di zaman seperti sekarang ini. Ini adalah merupakan salah satu dari kelemahan, bahkan bisa menjadi sebuah musibah
yang besar dari alat komunikasi canggih tersebut. Harus diwaspadai. Dan bagi para orang tua, harus dengan cara yang persuasif, cara yang komunikatif untuk membahas dan membicarakan dengan anak-anak mereka tentang penggunaan alat-alat komunikasi tersebut. Agar anak-anak juga terbiasa mengarahkan alat-alat tersebut pada hal yang positif dan terhindari secara lebih dini dari efek negatif alat-alat tersebut. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan singkat ini kita bersama-sama dapat memanfaatkan dengan sebesar-besarnya karunia Allah SWT tersebut ya, bagi kesejahteraan kehidupan kita, bagi keharmonisan keluarga kita, bagi kemudahan di dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kita, termasuk di dalam menyebarkan Islam, dalam menghidupkan sunnah, dan di dalam melaksanakan dakwah di jalan Allah SWT. Dan waspadalah, jangan sampai apa yang kita biayai, kita raih dengan dana kita, akhirnya justru menjadi malapetaka buat kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Kepada Allah juga kita memohon pertolongan.